Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi di pertemuan kali ini. Nah, di mana di pertemuan kali ini kita masih melanjut terkait eh, login dan registrasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat tampilan untuk form login dan tampilan untuk form registrasi. Nah, mungkin nanti untuk form registrasi sendiri ada yang harus kita perbaiki. Di sini kan ada 4 inputan ya, ada name, username, email, dan password. Nah, apa namanya? Mungkin untuk yang username ini nanti akan saya hilangkan. Jadi hanya 3 inputan saja, hanya name, email, dan password. Kenapa username itu dihilangkan? Karena di dalam tabel user ternyata tidak ada username. Nah, berarti ini nanti kita hilangkan. Nah, di pertemuan malam hari ini atau di pertemuan minggu ini, saya akan melanjut untuk menambahkan fungsi registrasi. Nah, jadi di mana form registrasi ini akan eh, bisa digunakan gitu ya. Nah, kita akan tambahkan fungsi-fungsinya apa saja yang memang harus kita tambahkan ya. Nanti apa saja yang harus kalian tambahkan sehingga eh, form ini bisa digunakan. Nah, ketika ini diisi ya, datanya diisi, maka ketika dilakukan registrasi, datanya ini akan masuk ke dalam ini apa namanya table users gitu ya, ke table user kan sudah ada tabelnya. Nah, nanti akan masuk ke dalam table ini. Nah, sesuai dengan apa yang kita input. Nah, berarti yang diinput hanya name, email, dan password saja gitu ya, karena kan tidak ada username. Nah, maka ini nanti akan kita perbaiki. Nah, oke, apa namanya, ini nanti ada modulnya yang akan di-share ke kalian gitu ya, yang akan saya share juga ke kalian. Nah, apa pertama-tama mungkin kita coba perbaiki terlebih dahulu untuk desainnya. Ini kan masih ada username. Nah, untuk username ini kita coba hilangkan. Berarti kalian nanti silakan dibuka untuk yang eh, resource ya. Terus view yang registrasi gitu ya, di folder registrasi index.blade.php. Nah, ini silakan nanti kalian buka filenya. Nah, kita akan coba perbaiki untuk yang username. Nah, ini ya, di sini sampai sini username itu kita hapus saja ya. Nanti kalian hapus saja, kalian hilangkan saja apa namanya karena memang ternyata tidak ada ya. Jangan lupa di save. Nah, kalau sudah dihapus, sudah dihilangkan, di save, kita coba refresh kembali untuk yang login, untuk yang registrasi. Kita coba refresh, kita lihat tampilannya. Nah, sekarang sudah eh, tinggal 3 saja ya, name, email, sama password. Nah, ini sudah sesuai. Nah, berikutnya kita lihat di modul ya. Pertama, kita coba tambahkan satu buah fungsi baru di controller registration control.php-nya gitu ya, untuk eh, apa namanya mengirim data gitu ya, yang nantinya kita isi di dalam form eh, registrasi gitu ya. Selain fungsi di dalam controller, kita juga akan menambahkan satu buah route gitu ya, untuk mengirimkan data yang memang sudah diisi di dalam form registrasi tersebut. Nah, berarti yang pertama bisa kita tambahkan dulu di ini routes-nya ya, di file web.php-nya. Nah, kan awalnya route ini ya. Nah, ini kan untuk yang registrasi sudah ada, tetapi itu untuk menampilkan formnya. Nah, ini boleh di copy ya,
oleh kalian, boleh di copy di bawahnya, ditambahkan misalkan ini untuk mengirim gitu ya. Ini kan menampilkan mengirim data registrasi. Nah, yang diperbaiki adalah yang ini. Ini kan indeks kita ganti jadi store ya. Nah, ini ya dirubah juga menjadi post gitu ya. Jadi agar data yang dikirimnya tidak tampil. Nah, ini yang awalnya get kita rubah jadi post ya. Kita rubah jadi post seperti ini. Kalau sudah, berikutnya adalah yang controllernya ya. Registrasi controller. Nah, awalnya kan seperti ini. Kita tambahkan ya. Kalian tambahkan nanti satu buah fungsi baru ya, public function dengan nama store ya, sesuai dengan yang tadi kita buat di routes-nya ya. Di sini, nah ini kita buat seperti yang di model return request all ya. Return request all. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, sampai sini gitu ya. Sampai tahap sini kita sudah bisa mengecek kalau data yang kalian input terkirim atau tidak ya. Nah, nanti bisa tampil di dalam browser. Oke, kita coba dulu ini kalau sudah di save. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, kita coba isi, misalkan namanya saya isi Arif, emailnya Arif at gmail.com gitu ya. Passwordnya misalkan bebas, terserah kalian, nanti silahkan dicoba. Nah, ketika diklik registrasi, nah ini masih metodenya masih get kayaknya ya. Oh, ternyata untuk di yang untuk di form registrasinya ini belum ada nih ya, belum ada aksinya ya, belum ada actionnya, sehingga fungsinya dia masih get. Nah, kalau di sini berarti di pertemuan minggu sebelumnya belum terisi ya, belum terisi. Sebentar. Berarti kita isi sesuai dengan ini ya. Registrasi ininya post ya. Berarti nanti kalian isi di sini aksinya adalah ini registrasi, lalu metodenya kita isi dengan post ya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang form registrasi. Kita coba save. Lagi kita coba ya. Kita coba refresh dulu. Nah, kita coba isi lagi pakai ini aja ya. Di emailnya, passwordnya. Nah, ini ya, kita coba. Nah, ya, page-nya expired. Nah, ini kan memang di bawah SQL bisa seperti ini ya. Sering terjadi seperti ini. Nah, agar tidak terjadi seperti ini, kita tambahkan di dalam di sini ya, di bawah formnya itu kita tambahkan, kalau di modul itu ada yang namanya ini ya, kita tambahkan ini CSRF ini ya kelihatannya. Nah ya, kita tambahkan ini
CSRF agar nanti datanya tuh terkirim gitu ya. Oke, kalian nanti di sini di bawah formnya add CSRF. Nah ya, tambahkan ini lalu save ya. Tambahkan ini, jangan lupa lalu di save. Kita kembali lagi ke sini ya, kita refresh, continue. Oke, kita back dulu aja. Jadi dulu ya, kita coba ulang lagi. Kita coba registrasi. Nah ya, dengan kita menambahkan CSRF, maka di sini data yang akan kita kirim itu sudah muncul gitu ya. Nah, fungsinya CSRF dia menambahkan sebuah token gitu ya, di mana ketika kita mengirimkan data registrasi, dia juga akan mengirimkan sebuah token gitu yang memang digunakan untuk apa ya namanya, ketika ada data yang dikirim sesuai nggak nih tokennya gitu ya. Nah, sehingga untuk menghindari apa terjadinya apa namanya data yang tidak sesuai yang memang dikirim ke dalam database kita nantinya. Ini ya data yang tadi diisi ini ya. Ini sudah ya, sudah terkirim semua. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa melanjutkan ya ke step berikutnya dengan menambahkan fungsi validasi gitu ya. Nah, ini kan kita tadi hanya mencoba terlebih dahulu ya untuk mengetes apakah data yang kita input di sini terkirim atau tidak. Nah, ternyata sudah terkirim, sudah muncul semua. Walaupun ini nanti kosong, ya dia pun akan terkirim gitu ya dengan isinya 0. Nah, ini kan harusnya nggak boleh kosong gitu ya. Nah, ini kan token yang CSRF itu. Nah, ini nggak boleh kosong gitu ya. Berarti kalau kosong kita munculkan sebuah validasi harusnya. Seperti itu. Nah, agar bisa seperti itu berarti eh, kita coba modifikasi ya. Kita coba modifikasi nah dengan cara seperti ini. Ya, kan kita udah nambahin aksinya, metodenya, terus menambahkan CSRF-nya. Nah, di setiap teksnya gitu ya. Di setiap inputan teksnya kita modifikasi dengan menambahkan ini. Ya, sebuah pesan error gitu ya atau invalid ya ketika memang apa namanya datanya tuh nggak sesuai gitu ya, data yang dikirimnya nanti nggak sesuai karena kan di dalam controllernya nanti kita coba buat sebuah validasi gitu ya nih required gitu kan harus harus diisi maksimalnya berapa. Nah, di sini nanti dia akan membaca gitu. Akan membaca ketika isinya nggak sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka akan memunculkan ini pesan ini ya. Error ini akan dimunculkan nanti. Nah, berarti apa? Kalian buka lagi yang ini ya index.php-nya. Kan tadi kita udah menambahkan ini ya dan menambahkan ini. Nah, berarti untuk yang ini kita akan coba modifikasi gitu ya. Semua teks nantinya gitu ya. Yang email, yang password gitu ya. Kita coba modifikasi seperti yang ada di dalam modul ya. Kita coba tambahkan apa namanya pesan error gitu ya. Kita tambahkan pesan error agar ketika di inputnya tidak sesuai ataupun kosong ya maka nggak akan bisa diproses ke tahap berikutnya gitu ya. Kita buat seperti itu. Maka di sini kita tambahkan ya. Di sini di kelasnya. Nah, di sini kita tambahkan add error. Ini name. Nah, ini error ini name mengambil sesuai dengan nama ini ya. Nah, name-nya nih ya. Lalu isinya adalah is ini ya, is invalid ya. Oh, ini strip bukan store.
valid, lalu ditutup dengan end error ya. Nah, kita tambahkan ini sesuai dengan yang diberi kotak merah gitu ya. Lalu di di sini di ID atau di placeholder-nya gitu ya, boleh kalian tempatkan di mana saja enaknya kalian ya, atau di sini pun boleh. Kita tambahkan required gitu ya, lalu kita tambahkan juga ini value old name gitu. Jadi kalau ketika di refresh itu tulisannya masih ada isinya gitu ya. Nah, ini value-nya kita pakai old name ya. Jadi old name itu mengambil isi sebelumnya dari text name ini ya. Nah, kalau sudah kan kita sudah yang ini, nah kita tambahkan ini. Ini nanti akan memunculkan pesan di bawah dari text box-nya kalau memang isinya nggak sesuai. Oke, kita coba dulu ya, kita tambahkan dulu. Ini apa namanya? Add error. Ini the name. Nah, ditutup dengan add and error. Nah, isinya adalah tadi div ya, dengan kelasnya apa? Invalid feedbacks ya. Invalid feedback. Nah, seperti ini. Isinya adalah kita ambil ya, message ya. Nah, kita ambil message atau pesan yang memang dikirimkan. Oh, ternyata errornya apa ya, pesannya pesan dari mana nanti. Nah, di bawah nanti di dalam controllernya kita akan buat nih pesannya ini gitu ya. Jadi apa namanya, kita akan kirimkan sesuai dengan apa yang kita sudah tentukan terkait validasinya ya, nanti akan dikirimkan. Nah, yang penting ini kalian tambahkan dulu seperti ini. Nah, ini untuk yang name, berarti untuk yang email pun sama, kalian tambahkan ini ya, boleh ini di copy saja oleh kalian, email misalkan di sini. Nah, ininya name-nya ganti menjadi email ya. Lalu mana ini required sampai sini boleh kalian juga ambil. Nah, seperti ini name-nya pun ganti menjadi email. Nah, ini sama, ambil, tambahkan di sini. Ini kita ganti juga jadi email. Nah, ini biarkan ya. Kalau password ini kita nggak usah, mungkin password cukup ditambahkan yang ini required saja ya. Kalau password cukup tambahkan required saja, nggak usah tambahkan validasi, karena kalau password itu ya kita harus isi dari awal kalau memang tidak sesuai gitu ya. Oke, kalau sudah ini udah ditambahkan seperti yang di modul yang ini gitu ya. Nah, berikutnya kita coba modifikasi dulu untuk yang controllernya ya. Apa namanya, untuk yang controllernya kita coba modifikasi agar nanti pesan errornya bisa muncul dan bisa melakukan simpan data ke dalam database gitu ya. Oke, dibuka kembali untuk registration controllernya. Nah, untuk yang store kan awalnya fungsinya seperti ini, kita modifikasi jadi seperti ini ya. Nah, pertama di sini kita tambahkan ini request $request. Nah ya, seperti ini. Ininya kita ganti jadi seperti ini gitu ya.
validate date ya, validated date ini dollar request date. Nah, ya kita pokoknya ikuti aja seperti yang ini. Nah, di sini ini tuh kita coba bikin validasi ya untuk apa namanya, untuk teksnya. Kalau name, oh dia harus required. Nah, maksimal isinya adalah 255. Ya, kalau email apa namanya, required juga ya. Eh, Penulisan emailnya harus sesuai dan dia unik gitu ya. Jadi istilahnya dia akan cari ke tabel apa namanya, user gitu ya, apakah ada yang sama atau enggak gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang sama karena kan unik. Password pun sama, harus diisi minimalnya hanya 5, maksimalnya adalah 255. Jadi kalau kurang dari 5 itu akan muncul pesan atau nggak boleh ya. Kita tambahkan dulu. Nah, berarti ini name gitu ya, kita buat sesuai dengan name dari setiap text boxnya saja. Nah, seperti ini. Wearer, lalu oke, seperti ini. Max titik 255 ya, maksimalnya adalah 255 karakter. Lalu berikutnya ada email. Sama, ini juga kita buat required. Lalu email titik 2 DNS ya. Jadi penulisan emailnya itu harus benar, tidak boleh kan kalau email tuh ada misalkan @gmail.com gitu ya. Jadi harus sesuai dengan memang penulisan emailnya ya. Lalu unik gitu ya. Unik terakhir yaitu adalah password. Sama, ini juga required. Ini minimalnya 5 ya, kita coba tentukan dan maxnya adalah 255 ya. Jangan lupa di save. Nah, kalau sudah di save, ini kalau misalkan kita refresh dulu sama ya. Oke, coba. Nah, ini harus diisi seperti ini, kita isi kayak gini. Kita isi 123 ya, isinya saya isi 123, kita klik registrasi. Nah, ternyata oh ada variabel ini error, berarti kita harus selesaikan dulu ya. Kita coba selesaikan dulu sesuai dengan yang di modul. Ini oh ini teh harusnya Misage bukan Masage. Sorry, agak typo ya. Coba saya coba refresh dulu.
Ini kita coba selesaikan saja dulu sesuai dengan yang ada di dalam modul gitu ya. Kita coba sesuaikan dengan yang ada di dalam modul sambil kita cek. Saya coba cek dulu error and is valid and error. Oke, sesuai. Kita coba selesaikan dulu yang ini. Nah, di bawahnya kita tambahkan lagi lanjutnya ini. Ya, di sini dibagi-bagi, ada yang untuk melakukan enkripsi, di mana passwordnya ini akan dienkripsi gitu ya. Sehingga ketika disimpan ke dalam database ya sudah terenkrip ya, tidak seperti apa yang kita input di dalam form registrasinya. Kita buat seperti itu. Lalu, nah yang ini ya, user create. Nah ini yang memasukkan data ke dalam table dan ini mengirimkan pesan. Nah ini melakukan redirect atau memunculkan form login bila apa melakukan inputnya sudah sesuai, ya. Oke, kita coba. Oke, ya. Kita coba. Oh, ini kita hilangkan dulu saja. Coba ya. Ke sini saya save dulu. Ini saya refresh dulu. Ini coba saya isi. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Kalau ada yang tidak sesuai, ya penulisan emailnya ini enggak sesuai, nanti akan muncul pesan seperti ini. Ya, tadi fungsi validasi yang kita tambahkan di dalam ini kontrolnya, gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan saja ya sesuai dengan yang di modul. Nanti silakan kalian coba ikuti. Ya. Nah ini kita tangkap apa namanya password ini biar terenkrip. Berarti kita tulis ini. Nah, tadi seperti yang di ini password has make gitu ya. Password dengan yes password ya. Nah, oke, berikutnya, nah, oke, kita lihat ke atas. Nah, kalian nanti kan karena misalkan ini kita menggunakan hash ini, kalian cek juga di atas. Use Illuminate support ini ada nggak nih, ya, kades hash gitu ya. Kalau belum ada berarti nanti kalian tambahkan, ya, karena ini untuk mengaktifkan ini. Kalau apa namanya, kalau sudah ada ya udah biarkan. Kalau belum ada berarti harus ditambahkan ya. Nah, berikutnya, nah ini boleh nanti kalian tambahkan komentar ya seperti di modul, biar tahu oh ini untuk apa, ini untuk apa gitu ya. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya.
berikutnya kita tambahkan ini user create ini kurang 1.2.2 create bulan ini koma. Nah, ini ada error ya. Ini ada error lagi nih, users. Kita coba tambahkan di atasnya use model kalau salah user. Nah, ini koma. Nah, ya. Ini kalau error berarti dia belum ada ini. Kalian tambahkan ini juga ya. Jangan lupa kalau ini error tambahkan yang ini. Kalau yang ini tambahkannya yang ini ya. Mungkin di modul belum saya masukkan tapi tinggal tambahkan saja. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi ini apa namanya? Validasi gitu ya untuk mengirimkan pesan. Jika misalkan berhasil, maka kita akan munculkan pesan selamat registrasi berhasil. Silakan melakukan login. Lalu melakukan redirect ke form login atau kita langsung aja return redirect dulu ini return redirect ke ini ya login. Ini langsung kita redirect aja tanpa ada pesannya dulu. Nah, seperti ini save boleh ya kalian seperti ini save dulu untuk melakukan redirect kalau misalkan datanya sudah terkirim. Nah, cuman kita lihat dulu di modul nah, sebelum kita melakukan ini, nih di sini kita perbaiki model users. Nah, karena kenapa? Ada yang harus dirubah oleh kalian, gitu ya. Yang awalnya available kita rubah menjadi guarded. Kan sebelumnya udah pernah kita buat juga ya, dimana kalau available itu file mana saja yang memang boleh diisi, gitu ya. Kita tentukan. Nah, kalau guarded yang tidak boleh diisi itu yang ini, yang lainnya boleh diisi. Nah, kita rubah aja ya. Berarti kalian silakan buka untuk yang model users. Nah, kan tampilannya seperti ini, available. Ini dimatikan saja oleh kalian. Ya. Nah, dimatikan. Lalu di bawahnya dibuat atau kalian tambahkan protected $guarded. Nah, ini sama dengan ID. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadinya ini dirubah jadi ini, lalu di save. Nah, kalau sudah kita coba ya. Ini kan hanya 4 user. Kita coba ini refresh dulu. Nah, kalau sudah di refresh kita isi ini namanya, emailnya, dan passwordnya adalah saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Coba kita lakukan registrasi. Langsung redirect itu diarahkan ke form login gitu ya. Dan kita coba lihat di ininya ya, di database-nya. Kita coba refresh. Nah, datanya sudah masuk nih. Ya, yang kelima kan tadinya hanya 4 sudah masuk. Name-nya, emailnya, dan apa namanya? Passwordnya nih sudah dienkripsi juga ya. Nah, jadi sudah bisa menyimpan sebenarnya sampai sini gitu ya. Seperti yang ada di dalam modul sudah bisa melakukan registrasi. Nah, tinggal kita coba tambahkan ini pesan.
Jadi kalau misalkan sudah berhasil nyimpen atau melakukan registrasi, muncul form login ya. Lalu di atasnya nanti akan ada pesan seperti ini. Selamat registrasi berhasil, silakan melakukan login. Nah, ya. Kita coba tambahkan seperti itu. Nah, untuk bisa menambahkan seperti itu ya tadi ini ya. Kita tambahkan ini nih di controllernya. Nah, ya. Jadi di sini kalian tambahkan nanti seperti yang di modul requisition gitu ya. Kita buat dollar request plus ininya kita buat akan berhasil, lalu message-nya mau apa? Kalau saya samakan saja selamat registrasi berhasil, silakan login gitu ya. Selamat registrasi berhasil, silakan login ya. Oke, jangan lupa di save. Akhirnya kasih titik koma dan error. Nah, ini kan kita sudah menyiapkan sebuah pesannya. Nah, agar muncul ya, kita akan tempatkannya kalau seperti di modul itu di atas dari form login ini. Nah, di atas dari form login ini ya menggunakan ini. Nah, ini ya. Kita coba gunakan ini. Alert ya, sebuah pesan yang sudah disediakan sebenarnya oleh Bootstrap. Nah, apa namanya? Kalau misalkan kalian nggak mau ngetik, boleh nanti buka saja Bootstrap. Nah, buka Bootstrap. Ini kalau kita buka Bootstrap itu ternyata sudah tampilan yang terbaru, udah yang 52 kalau nggak salah ya. Nanti tinggal kalian coba sesuaikan saja. Kita tunggu loadingnya. Ini nanti masuk saja ke getbootstrap.com. Nah, ini kan sudah yang 52, kita ganti aja dulu ya ke yang 513. Nah, masuk ke sini, kalian cari ini ya, alert. Nah, lalu pilih yang finishing gitu ya, yang ada ininya, ada X-nya, jadi kita bisa hilangkan kalau sudah muncul. Nah, ini boleh di copy ya, boleh di copy scriptnya oleh kalian, lalu tempatkannya bukan di indeks yang ini ya, ini kan adalah indeks yang diregistrasi. Kalian buka yang di view folder login. Nah, ini indeks yang login, tempatkannya di ini. Kalau lihat di modul ya, tempatkannya adalah di atas main. Nah, berarti di sini ini kan mainnya nih, ini di enter ke bawah. Nah, ini tempatkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini isinya boleh kalian hapus. Nah, ya. Lalu dimodifikasi seperti yang ada di dalam modul. Tambahkan if ya, biar dia ngecek sessionnya apakah berhasil gitu ya. Kalau misalkan memang berhasil, munculkan pesan berhasil ini ya. Berarti di sini tambahkan if-nya pakai yang ini ya. Lalu tambahkan session. Berhasil ya.
ini kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan untuk memunculkan misalnya session berhasil ya. Berhasil. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa di-save. Nah, ini nanti kalau kita berhasil melakukan registrasi, maka akan muncul pesan ini. Nah, ini kan warnanya kita buat jadi hijau, berarti ini sukses. Nah, ini ya, yang tadinya warning kita buat ganti jadi sukses agar warnanya jadi hijau. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Saya masuk ke registrasi lagi. Nah, saya isi misalkan ini Kenan, isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya passwordnya, lalu saya klik registrasi. Nah ya, ini kan sudah masuk form login, muncul nih selamat registrasi berhasil, silakan login. Kalau pesannya ya sebenarnya terserah kalian ya mau apa gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini ya kita boleh dihilangkan. Nah tinggal melakukan login menggunakan email dan password yang sudah dibuat tadi. Nah kalau ini sudah bisa login atau belum bisa. Kenapa? Karena kan fungsi loginnya belum kita buat gitu ya. Nah mungkin sampai step ini ya, sampai step message ini sebenarnya sih sampai step ini kita sudah bisa melakukan registrasi. Nah ke bawahnya ini kan biar datanya bisa masuk dan biar ada pesan saja gitu ya. Nah jadi seperti ini, maka registrasinya sudah bisa dilakukan, sudah berhasil. Nah ya, silakan kalian coba nih, sampai sini harusnya sudah bisa melakukan registrasi. Nah kalau sudah bisa melakukan registrasi, step berikutnya adalah kita coba tambahkan fungsi untuk login ya. Yang penting registrasi dulu, datanya masuk dulu ke dalam database. Nah seperti ini ya, kan nambah nih Kenan gitu ya. Baru kita melakukan login. Nah untuk bisa melakukan login di sini saya sudah coba menyediakan juga apa yang harus disesuaikan, apa yang harus ditambahkan gitu ya. Untuk bisa melakukan login nantinya. Nah, mungkin ini ada beberapa penambahan yang memang harus kalian tambahkan. Ya, mungkin nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, yang pertama kita tambahkan route ya untuk melakukan proses login. Kan yang untuk memunculkan form login sudah ada. Nah, kita tambahkan untuk melakukan proses login dengan metodenya post ya. Oke, berarti ini untuk yang indeks registrasinya buat kita close aja dulu ya biar nggak pusing. Kontrol registrasinya juga sama modelnya. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu routes-nya. Nah, ini kan sudah ada, kita copy aja ya ini ya. Kita copy. Nah, seperti ini. Ini misalkan untuk proses gitu ya, kalau kalian mau ngasih komentar ini kita ganti jadi post, ininya kita ganti sesuai dengan yang di modul authenticate gitu ya. Ya sebenarnya boleh terserah kalian ya, tidak harus sama. Oke, kalau sudah kita tambahkan ini karena sama, nggak ada yang beda ya, hanya membedakan ini saja dengan ini. Nah kalau sudah jangan lupa di save. Kita kembali ke tampilan indexblade.php yang ada di dalam folder login ya. Nah ini kita akan modifikasi untuk yang tampilan loginnya. Nah selanjutnya adalah view form login, kita modifikasi kembali menjadi seperti tampilan di bawah ini. Nah, penambahan untuk memunculkan pesan ketika gagal login. Nah, ya, kalau misalkan kan setelah registrasi kita mau melakukan login nih.
Nah, ketika kita mencoba login ternyata nggak berhasil atau gagal, maka kita coba munculkan pesan juga biar tahu. Nah, agar bisa seperti itu ya kita buat ini. Nah, sama dengan yang di atasnya, kan sebelumnya sudah ada yang ini. Nah, ini aja kita ambil ya, kalian copy, nanti tempatkan di sini di bawahnya. Nah, kita ganti sessionnya menjadi login error gitu ya. Kalau ini kan berhasil, kita ganti jadi login error. Ini pun sama nih, yang berhasil kita ganti jadi login error. Nah ya, ininya warnanya kita ganti jadi warna merah, yaitu danger gitu ya, danger. Oke, nah kalau sudah apa namanya, untuk menambahkan pesan errornya nanti, nah step berikutnya adalah kita modifikasi untuk form loginnya ya. Form loginnya kita buat seperti yang registrasi, kita tambahkan validasi juga agar ya apa yang diinput sesuai gitu ya. Bila emailnya nggak sesuai, ya muncul pesan ya. Oke, kita tambahkan di sini formnya, tambahkan aksi ya. Actionnya adalah diarahkan ke login ya. Ya, kotakin merah biar kalian nggak terlalu bingung. Tambahkan metodenya adalah post, lalu di bawahnya tambahkan @csrf gitu ya. Nah, kalau sudah, ini saya buat jadi web dulu. Untuk yang email ini kita modifikasi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Kita tambahkan ini error ya. Kita coba tambahkan di form controlnya. Ini belum ada name-nya, kita tambahkan dulu name-nya. Name-nya email. Di kelas form controlnya ini kita tambahkan add error name, sorry, bukan name, email, lalu is invalid error gitu ya, add an error. Lalu ini ID-nya kita ganti jadi email ya. For ini juga kita ganti jadi email ya. Terus ID, oh ini kita tambahkan required autofocus dengan value-nya all gitu ya. Ini biarkan, kita tambahkan ini required-nya, lalu kita tambahkan autofocus dan value-nya kita buat jadi all email. Nah, jangan lupa di save. Kalau sudah, nah di bawah kita tambahkan pesan juga gitu ya, biar kayak yang registrasi, kalau salah muncul di bawah pesannya. Jadi di sini di bawah label kita tambahkan add error, ininya berarti email, add an error. Nah isinya adalah div dot validate, invalid, sorry, invalid feedback. Isinya adalah ini message ya, lupa di save. Nah ya, ini kalian nanti modifikasi sesuai dengan yang di modul, silakan ya disesuaikan. Kalau untuk yang password mungkin tambahkan name saja, name-nya password,
lalu ID-nya dirubah jadi password, dia sesuaikan dengan name-nya saja, for-nya juga dirubah sesuai dengan name. Mungkin di placeholder-nya di sini tambahkan required. Itu saja ya. Kalau untuk password tambah name ya sesuaikan ID gitu ya. Tambahkan required saja. Nah, sudah cukup ya. Nah, ini sudah kita modifikasi untuk yang form login-nya. Berikutnya kita tambahkan satu buah fungsi baru pada controller login controllernya. Untuk apa? Untuk melakukan fungsi login. Jadi ketika loginnya berhasil, maka dia akan memunculkan view yang lain, dashboard gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau enggak ya nanti akan muncul pesan tadi kalau loginnya gagal gitu ya. Kita buat seperti itu dan menambahkan validasi juga seperti yang registrasi agar ya kalau ada yang nggak sesuai bisa terdeteksi lah istilahnya seperti itu ya. Oke, kita tambahkan berarti mana ya? Ini kalian buka untuk yang login controllernya, kita tambahkan satu buah fungsi baru dengan nama authenticate. Yang pertama adalah email ya, samakan dengan yang sebelumnya, berarti ini email kedua DNS ya. Terus satu lagi adalah password. Password cukup ini aja. Nah, jangan lupa di save. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita tambahkan ini ya untuk mengecek gitu ya, benar nggak gitu ya user dan password yang sudah diinputnya. Kalau dirasa sudah sesuai, sudah benar ya maka diarahkan ke dashboard. Tapi kalau salah maka akan memunculkan error gitu ya. Jadi di bawah sini ini if out out kedua atom dollar credential session regional return redirect to
ini kalau salah itu back ininya with margin error. Gagal. Nah, kalau untuk pesannya ya terserah kalian ya, silakan mau apa, tidak harus sama dengan yang saya contohkan ya, bebas lah gitu ya. Biar apa namanya, kalian lebih bisa bereksplor ya. Oke, nah ini kan di sini ada out nih, cek juga di atas. Kalau belum ada yang ini ya kalian tambahkan nih yang ini ya. Ini kan karena kita menggunakan out ini. Nah, kalau sudah ada ya udah berarti biarkan. Karena kalau nggak ada, dipastikan itu akan error nantinya. Ya. Nah ini silakan kalian tambahkan. Kalau sudah kita coba ya. Kita coba. Nah, saya refresh dulu. Oke, misalkan ini emailnya saya salahkan dulu. Maksudnya 123 login. Nah, maka emailnya katanya nggak sesuai, salah gitu ya. Oke, coba ini maksudnya kalau nanti 1234566 saya coba login dulu. Nah, oh ini udah muncul tapi nggak ada tulisannya. Nah, mungkin kita cek kira-kira apa yang salah. Oh ini nya besar harusnya ya. Save. Kita refresh dulu. Ini 12345. Nah, login gagal. Kenapa? Karena ya tadi kan user sama passwordnya nggak sesuai. Nah, ini kan tadi tuh Arif email. Coba ya. Ini passwordnya 123456789. Nah, kalau berhasil ya ke sini ya. Masuk ke dashboard gitu ya. Not found kenapa ya memang belum ada dashboardnya. Nah, berarti ini menandakan sudah berhasil kita melakukan login sesuai dengan user yang tadi kita registrasi atau melakukan registrasi. Nah, dengan demikian sampai tahap ini registrasi sudah bisa, login pun sudah bisa. Nah, di sini saya coba contohkan atau buatkan apa namanya dashboard sederhana yang mungkin nanti kita coba modifikasi. Ini hanya contoh saja. Yang penting ketika berhasil login ya muncullah di sini gitu ya, ke sebuah tulisan atau apa. Kalian boleh nanti mengikuti apa yang ada di dalam modul ini ya. Kita coba tambahkan saja biar tampilannya lebih menarik. Yang pertama, kalau di modul kita buat dulu controller dengan nama ini dashboard controller. Nanti isinya ya seperti ini, hanya menampilkan view gitu ya. Nah, oke, ini saya coba stop dulu ya. CMD-nya kita buat ini PHP artisan make .2 controller, lalu nama kontrolnya apa? Kan ini saya dashboard controller ya, dashboard controller eta. Ini ya kita buat apa namanya dashboardnya. Nah, ini udah selesai, kita running lagi untuk ininya PHP artisan serve-nya biar berjalan. Nah, kita cek di ini di controllernya sudah ada nih, dashboard controllernya sudah ada ya, yang tadi kita buat menggunakan perintah ini. Nah, kalau sudah berhasil dibuat ya kita tambahkan sebuah fungsi ya dengan namanya index untuk menampilkan view di dalam folder dashboard dengan nama index.blade.php nantinya.
nanti kita buat. Berarti ya di sini berarti yang tambahkan dulu public function dengan nama index. Ini kita return view, ini dashboard index. Nah, ini maksudnya adalah nanti kita akan menampilkan di view di dalam folder dashboard dengan nama index.blade.php nantinya ya. Ini di save dulu ya seperti yang di modul. Kalau sudah kan nanti seperti ini, kita buat satu buah di folder view. Nah, ini resource view gitu ya, di dalam folder view kalian nanti buat satu buah folder baru dengan nama dashboard. Nah, ini lalu di dalam folder dashboard kalian buat index.blade.php. Nah ya, isi dari index.blade.php ya untuk sementara kita isi dengan HTML aja dulu ya. Kalian ketik tanda seru seperti ini nanti muncul. Nah ya, HTML-nya langsung dibuat. Di dalam bodinya kita buat H1 aja, misalkan selamat datang. Oke, nah save. Lalu berikutnya agar bisa dimunculkan di rows-nya ya, kita tambahkan satu buah rows baru ya, untuk memanggil dashboard controllernya. Nah, jadi kita buka dulu untuk yang file webnya ya, rows webnya ini. Nah, di paling bawah boleh di copy kalau mau cepat, kita copy aja sini. Nah, ini pakainya adalah get, lalu ininya diarahkan ke dashboard ya, dashboard. Nah, ini juga diarahkan ke dashboard controller, ininya ganti jadi index ya. Nah, ini ya seperti di modul. Kalau sudah kita coba lagi gitu ya. Ini saya back dulu, refresh dulu, ini kita masukkan ini emailnya, passwordnya, lalu kita login. Kalau berhasil, oke. Oh ini, dashboard. Oke, kita refresh. Dashboard. Controller. Dashboard. Kita coba refresh. Oh, ini mungkin ya di atasnya nih kita tambahkan dulu ini
use app http coba. Nah ya, jadi seperti ini. Ternyata tadi kurang ini, jadi kalian jangan lupa tambahkan di atasnya use apps gitu ya, controller dashboardnya agar dipanggil dulu, baru nanti ininya bisa berfungsi gitu ya. Nah jadi seperti ini, ketika berhasil login, selamat datang masuk ke halaman dashboardnya. Nanti kita buat tampilan dashboardnya sedemikian rupa sehingga tidak polos seperti ini. Nah mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian coba nanti melihat di modul ini mulai dari halaman mulai dari halaman 7 ya, menambahkan fungsi regis sampai ke halaman terakhir untuk bisa melakukan registrasi, menyimpan data ke dalam table users, melakukan login dan menunjukkan untuk yang dashboard. Nah ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian coba dulu, kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.